Marcus Aurelius, sang kaisar yang rapuh. Marcus Aurelius adalah sosok unik, seorang kaisar yang juga filsuf. Ia memimpin kerajaan Romawi pada puncak kejayaannya, tetapi juga di masa penuh krisis. Dari luar, ia seolah mewakili puncak keberhasilan, mahkota emas, tentara besar, kekuasaan tak tertandingi. Namun, hidupnya justru dihantam kegagalan demi kegagalan. Sebagian besar masa pemerintahannya dihabiskan di medan perang, jauh dari kenyamanan istana. Sementara itu, wabah Antonin menyapu kerajaan, menewaskan jutaan orang. Lebih menyakitkan lagi, Marcus kehilangan banyak anaknya sejak kecil. Sebagai seorang ayah, itu adalah kegagalan yang menghancurkan hati. Namun, ia tidak menutupinya dengan kesombongan. Dalam catatan pribadinya, Meditations, ia menulis dengan kejujuran seorang manusia rapuh. Jangan mengharap kehidupan tanpa kesedihan. Tidak ada yang menjanjikannya kepadamu. Sebagai kaisar, Marcus bisa saja menjadi sombong, tetapi justru ia terus-menerus mengingatkan dirinya bahwa mahkota hanyalah hiasan sementara. Ia menyebut dirinya sekadar manusia yang sebentar lagi akan mati. Kerendahan hatinya lahir dari kegagalan. Ia tahu bahwa betapapun kuatnya seorang kaisar, ia tidak bisa menghentikan kematian, tidak bisa menghindari kehilangan, tidak bisa mengatur nasib sepenuhnya. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa bahkan di puncak kekuasaan, kegagalan tetap hadir. Tetapi, kegagalan itu bisa menjadi pengingat bahwa kita semua setara dalam kefanaan dan bahwa kebajikan lebih penting daripada tahta. Setiap manusia, sejak lahir hingga mati, akan berjumpa dengan kegagalan. Namun, cara kita menafsirkan kegagalan menentukan arah hidup kita. Ada yang tenggelam dalam keputusasaan, ada yang larut dalam kesombongan ketika berhasil, dan ada pula yang justru menempa jiwanya melalui kegagalan. Dalam sejarah filsafat, Stoikisme adalah aliran yang paling keras, namun juga paling jernih dalam menghadapi kegagalan. Para Stoik tidak menganggapnya musuh, tetapi guru. Dan ajaran itu bukan hanya kata-kata di ruang diskusi, melainkan darah daging yang mereka hidupi. Mari kita menelusuri kisah 3 tokoh besar, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. 3 orang dengan nasib yang sangat berbeda, budak, negarawan, kaisar. Namun, sama-sama ditempa oleh kegagalan. Dari mereka, kita belajar bahwa kegagalan adalah jembatan menuju kebijaksanaan. Epictetus, sang budak yang merdeka. Bayangkan Roma abad pertama, kota megah dengan pilar-pilar marmer, tetapi juga keras dengan hiruk-pikuk pasar budak. Di sanalah Epictetus lahir, bukan sebagai warga merdeka, melainkan sebagai milik orang lain. Namanya bahkan bukan pemberian orang tua, tetapi cap dari statusnya, Epictetos, artinya yang diperoleh. Bagi masyarakat, ia gagal sejak awal. Tidak ada kebebasan, tidak ada harta, tidak ada kehormatan. Tubuhnya pun cacat, konon akibat disiksa oleh tuannya. Dalam kerangka dunia, ia sudah kalah sebelum bertanding. Namun, dalam keterbatasan itu, Epictetus menemukan kebebasan batin. Ia beruntung karena majikannya Epaphroditus mengizinkannya belajar filsafat. Ia berguru kepada Musonius Rufus, seorang filsuf Stoik. Dari situ, ia menemukan gagasan yang kelak menjadi nafas hidupnya, bahwa kebebasan sejati bukanlah milik tubuh, melainkan milik pikiran. Epictetus sering berkata, "Engkau bisa merantai tubuhku, tetapi tidak bisa merantai pikiranku. Engkau bisa membelenggu kakiku, tetapi tidak bisa membelenggu kehendakku." Setelah dimerdekakan, Epictetus mendirikan sekolah filsafat di Nikopolis, Yunani. Murid-muridnya datang dari berbagai tempat, termasuk bangsawan muda yang ingin belajar kebijaksanaan. Ironis, seorang mantan budak mengajarkan kebebasan kepada para bangsawan. Kegagalannya dalam ukuran dunia justru membuat ajarannya lebih kuat. Ia tahu
bahwa manusia bisa kehilangan segalanya, tetapi tetap merdeka jika menjaga kendali batin. Kisah Epictetus adalah kisah tentang bagaimana kegagalan lahiriah tidak menentukan nilai sejati seseorang. Ia mengajarkan bahwa kerendahan hati lahir ketika kita sadar tubuh bisa rusak, harta bisa hilang, status bisa runtuh, tetapi kebajikan tidak bisa dirampas. Seneca, sang negarawan yang terjebak, menjadi orator ulung. Namun, ambisinya membawanya ke Roma, pusat kekuasaan. Di sanalah ia masuk lingkaran politik, mengajar filsafat sambil menjadi penasehat. Nasib kemudian mempertemukannya dengan Nero, kaisar muda yang kelak dikenal sebagai tiran. Seneca ditunjuk sebagai mentornya. Disinilah kegagalan moral Seneca mulai tampak. Sebagai filsuf stoik, ia tahu pentingnya kebajikan dan pengendalian diri. Namun, sebagai politisi, ia terjebak kompromi dengan kekuasaan. Ia menulis nasihat bijak, tetapi juga harus tunduk pada keputusan-keputusan kejam Nero. Banyak yang menuduhnya munafik, berbicara tentang kesederhanaan, tetapi hidup mewah. Mengajar kebajikan, tetapi melayani tirani. Seneca sendiri sadar akan dilema ini. Dalam surat-suratnya kepada Lucilius, ia kerap menulis tentang kelemahan dirinya, seolah mengaku bahwa ia belum sepenuhnya mencapai kebijaksanaan. Akhir hidupnya tragis. Setelah dituduh terlibat dalam konspirasi melawan Nero, Seneca diperintahkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di hadapan murid dan istrinya, ia membuka nadinya, lalu wafat dengan tenang. Bagi banyak orang, itu adalah kegagalan besar. Gagal mendidik muridnya, gagal menjaga integritas politik, gagal selamat dari tirani. Namun, dalam kematiannya yang tabah, Seneca membuktikan ajaran Stoik bahwa apapun yang terjadi di luar, kita tetap bisa memilih cara menghadapi nasib dengan bermartabat. Dari Seneca, kita belajar bahwa kegagalan bukan hanya soal kondisi luar, tetapi juga soal kompromi batin. Ia tidak sempurna, namun ia jujur mengakui kelemahannya. Dari situ, kita melihat nilai penting kerendahan hati, bahwa bahkan filsuf pun manusia biasa, rentan salah, dan tetap harus berjuang melawan dirinya sendiri. Jika kita melihat Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, kita menemukan satu pola. Kegagalan selalu hadir, meski dalam bentuk berbeda. Epictetus gagal secara sosial, lahir sebagai budak, tanpa kebebasan. Seneca gagal secara moral, terjebak kompromi politik, hidup dengan paradoks. Marcus Aurelius gagal secara pribadi, kehilangan keluarga, menghadapi penderitaan rakyat. Namun dari kegagalan itu, lahirlah kebijaksanaan. Mereka belajar kerendahan hati, karena menyadari bahwa manusia bukan penguasa mutlak. Mereka belajar menghargai sesama, karena tahu bahwa setiap orang menanggung beban. Kegagalan bagi mereka bukan akhir, melainkan jalan. Jalan yang keras, tetapi jujur, menuju kebajikan. Kita mungkin bukan budak seperti Epictetus, bukan negarawan seperti Seneca, bukan kaisar seperti Marcus Aurelius. Namun, kita juga mengalami kegagalan, pekerjaan yang tidak berjalan, rencana yang kandas, hubungan yang redak, impian yang runtuh. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa semua itu bukanlah tanda kita kalah sebagai manusia. Justru di sanalah kita diuji. Apakah kita bisa menjaga kendali diri, belajar rendah hati, dan menghargai orang lain yang juga berjuang? Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius sudah menunjukkan jalannya. Sekarang, giliran kita menapaki jalan itu dengan tabah, tanpa kesombongan, dan dengan hati yang terbuka terhadap sesama.